warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu wa musta'in yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, padahal kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di siang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk talabul ilmi pada siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke majelis taklim yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan. Yang pertama-tama Allah berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Amin. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat kali ini salam pada kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dan orang kita mendapatnya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu jamaah majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih di bulan Rajab. Yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah. Sebentar lagi kita memasuki daripada bulan Sya'ban dulu. Habis bulan Sya'ban bulan Ramadan. Berarti sekarang tinggal kurang lebih 43 hari lagi bulan puasa. 43 hari lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi panjang umur, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab adalah bulan menanam. Rajabun syahruz zar'i. Di dalam Al-Imam Zunnun Al-Bisri mengatakan Rajabun syahruz zar'i, di bulan Rajab adalah bulan menanam. Kemudian yang kedua di bulan Sya'ban, wa Sya'banu syahrus saqi, Sya'ban adalah bulan menyiram. Kemudian yang ketiga, wa Ramadanu syahrul hasad, Ramadan
adalah bulan penuai, bulan pemanen. Dengan adanya di bulan Rajab ini, kita akan senantiasa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita disunahkan untuk berzikir, untuk perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, yaitu di dalam doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah kami Ramadan, Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya Allah sampailah kami di bulan suci Ramadan. Tambahkan bu, waghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban yang kedua wahasil maqasidana. Apa artinya wahasil maqasidana? Artinya ya Allah berilah maksud dan tujuan kami. Tuh wahasil maqasidana. Mudah-mudahan dengan maksud dan tujuan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah meridhai kita. Amin tuh. Amin. Itulah di bulan Rajab kita banyak-banyak untuk berdoa. Apakah kita senantiasa berdoa kepada Allah bu di bulan Rajab? Mungkin di antara kita punya amalan masing-masing ya. Iya, ada banyak berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, siap doa, siap salat. Kemudian ada yang mengamalkan kita untuk berdoa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Dibaca berapa kali? Dibaca 70 kali. Bacanya apa? Bacanya setelah sholat ba'da asar dan setelah sholat ba'da subuh. Tuh kita waktu orang diajar sama guru kita tuh. Setiap sholat habis asar, Rabbighfirli warhamni wa tub alai, Rabbighfirli warhamni. Tangannya sambil diangkat. Ini tangan dirapatkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Gak cukup dengan tangan yang juga gak apa-apa. Sebanyak 70 kali itu kita disunahkan untuk banyak berdoa. Kalau yang doa begini aja susah dikabulin, yang cepat dikabulin doanya kedua telapak tangan diangkat tuh, tangan kanan dirapat. Gitu. Doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini doa tuh saja yang begini ya, dirapatkan. Ya terus. Nih kalau doa kok, ya kalau doa kita mau seperti ijabah, jadi tangannya kanan kita dirapatin. Kalau begini pasti doa. Ya kalau ijabah kita berdoa kepada Allah punya adatnya. Tuh adatnya kita berdoa begini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Dibaca 70 kali setelah sholat ba'da asar dan setelah sholat ba'da subuh. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sadaqtu wa aqulu laka bi
ni'matika alayya firud dunuba illa anta. Itu dibaca 3 kali. Terus nanti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fadilah daripada bulan Rajab. Makanya di dalam Imam Zunnun Al-Misri, Rajab syahrul jami. Rajab adalah bulan pertama. Sebelum kita masuk ke bulan Sya'ban, ke bulan Ramadan, kita harus tanam dulu, ya, untuk menahan dulu. Agar senantiasa ketika kita masuk di bulan Ramadan, hasilnya panen. Apa hasilnya? Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, Sya'ban syahrul sabti. Kemudian setelah kita project sudah ada, baru masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa? Sya'ban itu yaitu syahrul sakti. Syahrul sakti itu artinya menyiram. Nah, kalau ditahan masa disiram. Kalau disiram mati tanaman. Betul nggak, Bu? Ya, tanaman kalau nggak disiram 3 hari 4 hari seminggu aja. 2 hari 2 hari mati. Nah, di bulan Ramadan Sya'ban nanti kita siram. Ya, hasil hasil tanaman kitanya siram. Ada apa? Lalu nanti ketika masuk di bulan Ramadan, nanti dapat hasilnya panen. Ya, nanti kita hasilnya apa? Hasilnya kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kebaikan-kebaikan yang kita berzikir kepada Allah, yang disunahkan untuk berzikir, untuk banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fil lana dzunubana. Kemudian lanjut Allah fikirli wa hati wa tub alaih. Kemudian baca doa, baca salat sayyidul istighfar. Kemudian selanjutnya setelah kita masuki di bulan Rajab ini, kita senantiasa masih di bulan Rajab ini senantiasa kita untuk berzikir kepada Allah, yaitu di dalam zikirnya kita masuk di bulan minggu kedua itu ya. Minggu pertama sudah kita terlewatkan apa? Kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada fadilah-fadilahnya. Yang pertama, ketika kita berzikir kepada Allah, agar senantiasa kita mendapatkan dimurahkan rezeki kita. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah berikan nafkah dan rezekinya. Tuh. Nih, disunahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Di 10 hari pertama kita membaca Bu. Halo? Membaca apa? Subhana. Halo? Bu. Hayyul Qayyum. Subhanal Hayyul Qayyum. Itu di hari pertama 10 di bulan Rajab. Di 10 hari awal bulan Subhanal Hayyul Qayyum artinya apa? Artinya yaitu Maha Suci Allah. Halo? Menguasai segala sesuatu. Sebanyak berapa kali yang kita baca? Yang kita baca sebanyak 100 kali itu kita untuk disunahkan kita untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari yang ke-10 di bulan Rajab, di hari yang kedua di bulan Rajab, senantiasa membaca tasbih dengan kalimat Subhanallah ahli sholat. Subhanallah
Ahadis Somad. Apa artinya Ahadis Somad? Ya Subhanallah, Maha Suci Allah, satu-satunya tempat bergantung. Dibaca berapa kali? Dibaca 100 kali. Tuh agar kita dimurahkan dari sisi kita. Ya, fadilah itu khasiatnya insya Allah terasa. Kalau kita nggak berzikir gimana Allah kasih? Ya Bu, Bu, ya Bu. Itu dibaca dan dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian pada hari ke-10, di hari ketiga, di hari terakhir di bulan Rajab, membaca tasbih Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallah. Artinya apa? Artinya Maha Suci Allah yang Maha Penyayang. Terus nanti kita berzikir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, gimana kalau misalnya kita tidak hafal? Ya, kalau misalnya kita tidak hafal baca bertasbih berzikir Subhanallahirrahmanirrahim, Subhanallah Al-Somad, Subhanallah Hayyul Qayyum, tidak apa-apa kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Keseharian kita baca di sholat duhur, terus asar, maghrib, isya, subuh sedikit. Setelah Allah ma'atasalam, Allahumma antasalam wa mintasalam wa ilaika ya'udus salam. Terus wa'ayna rabbana bissalam wa nabila jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Dibaca 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus sholat itu wajib. Kalau sholatnya wajib, tapi kalau berzikirnya sunnah, silakan dibaca. Kalau kita tidak hafal daripada pembacaan tasbih daripada Subhanallah ini sholat, Subhanallahirrahmanirrahim, kemudian Subhanallah Al-Qayyum, silakan dibaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang kedua, setelah Subhanallah, Subhanallahil azim, ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah daiman qaiman abadan alhamdulillah, dibaca 33 ya. Setelah itu yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar, dibaca 33 kali. Nah, cukup itu aja. Sudah gampang Bu ya? Iya. Kalau misalnya zikir itu tidak hafal, tidak apa-apa Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu baru kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa batikna Ramadan. Setelah itu silakan ditambah hajat-hajat kita. Lagi susah, diluaskan diri kita. Ditambah itu aja kalau Allahumma tawil ukurona, silakan. Wasahi asadana, wanawil qulubana. Apa yang kita minta insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ya, doa banyak yang kita hafal. Coba kita nggak paham Bu. Yang kita paham apa? Doa-doa yang kita paham. Ya kalau misalnya kita bahasa Arab yang nggak hafal ya, Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab ini. Ya Allah, kita dalam keadaan susah, diberikan kemudahan, kesehatan badannya. Nggak apa-apa Bu. Nggak mesti bahasa Arab. Ucapan kita bahasa Indonesia nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Mudah-mudahan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan dalam permintaanmu. Nah itu Bu, fadilah daripada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam urusannya,
yang sedang susah diberikan kemudahan, ya. Yang nggak dapat rezeki, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya segala-galanya. Insya Allah hajat kita di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan jangan sampai meninggalkan sholat. Ada sholat dua, ada dua sholat asar, ya. Maghrib sholat isya, ya subuh ke siang. Ya Bu, ada Quran? Ada ya? Ya sholat itu kewajiban tuh, kewajiban bagi seorang muslim. Aqimis sholat, itulah perintah Allah di dalam Al-Quran ada. Aqimis sholat, kerjakan sholat, doa zakat dan tunaikan zakat. Kalau sholat tersebut ditinggalkan rugi itu, ya. Karena di dalam hadis Nabi baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min 'amalihi sholatuhu." Sesungguhnya seorang hamba dihisab di hari kiamat, ya, pada hari kiamat, min 'amalihi, dari amalnya, sholatuhu adalah sholatnya. Apakah sholat kita sudah benar apa belum? Bu, sholat tanpa baca benar nggak Bu? Sholat bacanya nggak apa. Makanya saya kalau sholat nggak apa, saya orang yang sholat doa dan sholat asar, ya. Diperhatikan ketika kita sholat doa berapa rakaat? 4 rakaat. Niatkan dibenarkan ya sholat usolli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri, Bu. Ada imam sholat, ada nilai ta'ala. Tuh, kadang-kadang kita salah gitu tuh. Kalau ada imam, bacanya makmum ditaruhi makmuman. Ada imam usolli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Karena kita jadi makmum karena di depan ada imam. Kalau tidak ada imamnya berarti ada nilai ta'ala, makmumannya tidak boleh dibaca. Terus gimana kalau kita jadi imam? Usolli fardhu dhuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ibadah lillahi ta'ala. Itu yang membedakan tuh. Ya, ketika gak ada imam, sholat sendiri makmum aja dibaca. Ada bukan? Ada ya? Oke. Mudah-mudahan di kita orang, ya. Iya. Usolli dia bunyi sholat maghrib, usolli fardhu maghrib salat sholat maghrib mustaqbilal qiblati ada makmuman di Allah Akbar. Padahal sholat sendiri. Padahal gak ada imam. Ya, lupa bagaimana. Padahal ketika kita tidak ada imam, tidak perlu dibaca makmumannya, cukup adaan lillahi ta'ala, Allah Akbar. Itu nanti ketika kita yaumul qiyamah nanti dihisab seorang hamba adalah sholatnya. Apakah sholatnya sudah benar apa belum? Tuh. Kalau misalkan niat sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, isya-nya, subuhnya belum apa, nggak apa-apa. Nggak ada. Ya. Dan dari itu nggak mesti tua, ya. Nggak mesti muda, nggak mesti kecil. Kecuali kita kalau sudah akhir hayat kita apa belajar? Enggak. Yang belajar itu yang masih hidup dunia. Ya Bu, setelah kita niat kemudian baca iftitah Allah berkabiro, terus walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda alifan muslimah wa ma'ana minal
musyrikin muslimin. Kadang-kadang kita kaitan situ ya Bu. Wa ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah doa kita kemudian baca dulu, baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah itu. Kalau nggak baca Al-Fatihah sah sholatnya, ya wajib. Intinya Al-Fatihah. Kemudian setelah baca surah Al-Fatihah, baca surat sunat, surat sunat. Ya, yang pendek aja. Allahu ahad, Allahu samad. Biar cepat sholatnya. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa tuh? Setelah kita baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian sujud apa ruku? Ruku ya. Ya, ruku. Ya, tangannya ada di mana? Dekul. Jangan di bawah dekul, jangan. Tapi usah. Enaknya di sini ya. Ini di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Ya. Saya ngaji ya di malam Jumat itu posisinya tangannya ada di dekul. Gak boleh di bawah, gak boleh ada dekul sih. Ini yang diajarkan oleh ulama kita, kiai kita ya. Setelah ruku baca apa Bu? Baca apa Bu? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallahil azimi wa bihamdihi 3 kali. Tuh, dari sholatnya Bu, ya belum apa-apa nih. Mumpung kita masih hidup di dunia. Dan kalau ditanya, ya sholat sujud ya tahu. Yang ditanya masih sholat, yang ditanya, makanya sholatnya harus benar. Harus setelah apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali, ruku, kemudian apa Bu? Sami Allah, tangannya diangkat, ada di kuping. Ada begini? Ada. Ada yang begini ada. Iya di apa sih? Sami Allah gimana? Ya. Kalau laki makin Sami Allah diangkat. Kanan ini kerjanya. Kalau ketiaknya apa? Profesor dirapetin. Iya Allah. Ada imam juga begini. Allahu Akbar tadi tidak ada. Allah, Sami Allah liman hamidah. Ada. Ini beda pacar. Kalau pacar Syafi'i ini di apa nih? Dia kuping Allah, Sami Allah liman sama Allah sama Allah bersama. Harus kemudian setelah itu apa? Membaca Rabbana. Iya, begini. Ya apa sih ketiaknya? Ya Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tuh, itu bacaan apa? Bacaan iktidal. Setelah iktidal apa lagi? Sujud. Di mana bacanya sujud? Subhanallah, apa? Gimana dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kadang-kadang kita keder tuh. Balik lagi, wa'afini. Nah, ini gak selesai. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, ini gua harus dibetulkan ya. Kadang-kadang kita lupa. Balik lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni akhirnya gak selesai sholatnya. Ya. Karena kita tidak pernah baca. Kalau sering baca mah apa? Karena ingat terus. Ya, ingat terus tiap kita sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Setelah itu apa?
Sujud lagi ya. Habis sujud baru ada yang awal dan ada yang akhir. Nah ketika kita di akhir sholat sujud, kalau ketika kita sujud ya di akhir sujud, kan ada sujud pertama dan ada sujud kedua. Kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana doanya? Ya? Ada? Baca 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian ditambahkan untuk berdoa. Nah disunahkan tuh banyak doa. Gak mau sujud lama tidak apa-apa. Kenapa sujud lama? Tuh kita banyak berdoa di situ dijawab doa. Gimana doanya? Allahumma alayya. Ada lagi ya. Ada doa setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, ada 3 permintaan kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh kita Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu permintaan kita yang pertama. Itu ada 3. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Apakah kita mau dalam keadaan su'ul khatimah? Dalam keadaan tidak baik nantinya? Tidak mungkin. Maka kita untuk banyak berdoa di dalam sholat di sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Permintaan pertama. Permintaan kedua, ketika kita sujud di akhir, yaitu Allahumma zukni. Artinya ya Allah berikan rezeki. Taubatan nasuha. Ya Allah berikan aku taubat bersungguh-sungguh. Kemudian qoblal maut, sebelum aku diwafatkan, sebelum aku meninggal dunia ini. Yang kedua, Allahumma zukni taubatan nasuha qoblal maut. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, permintaan kita di sujud terakhir agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya ya Allah yang Maha Hati membolak-balik, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agama. Apa itu doanya? Ya, itu di sujud terakhir ketika kita untuk disunahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, tak sudah. Para doa kan? Para doa tapi kurang afdal. Afdalnya kita untuk ketika sujud terakhir kita disunahkan untuk perbanyak doa. Itu yang diajar oleh bagi Rasulullah. Ya, bangunnya di dalam sujud terakhir, bukan sujud yang kedua, bukan sujud yang pertama, sujud yang kedua. Sujud kedua di sujud terakhir. Ya, sholat duha, asar, maghrib, subuh, baca Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa gue? Doanya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Silakan Bu dibaca. Ya, ala Pak bisa. Ya.
Itu disunahkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di sujud terakhir kita untuk banyak-banyak berdoa. Makanya pernah lihat ya sujud lama orang sholat pernah? Nah itu lagi doa aku. Ya, itu sujud lama banget itu. Di sujud terakhir lama amat itu. Kita sedang berdoa, orang ngerti, di sujud lama banget. Padahal dia sujud itu lagi berdoa kepada Allah. Sebetulnya kita berdoa begini. Di dalam sujud pun kita diperbanyak disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang sampai ketika kita sholat jangan baca yang nggak hafal, hafal. Ya, mumpung kita masih menuntut ilmu, banyak-banyak kita untuk belajar dengan ustaz, dengan guru, dengan teman. Ada buku yang namanya Risalah Makan Sholat, itu ada. Niat sholat duhurnya bagaimana, niat sholat asarnya bagaimana, maghrib bisa subuhnya, enggak ya. Tinggal baca. Dulu mah ada kitab kuning pondok, kalau bisa baca, karena udah terjemahkan di dalam Indonesia, ya simpelnya. Ya. Mudah-mudahan kita di dalam sholat kita, dalam keseharian kita, mudah-mudahan sholat kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita sholat ke sholat gak dibaca, rugi gak? Rugi. Artinya capeknya doa. Ya. Sayang, ya. Ketika sholat baca bacaan gak apa, niat sholat doa gimana, kemudian doa kita gimana, kemudian apa lagi? Al-Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, duduk atas buat sujud, kemudian apa lagi Bu? Terus ada niat awal dan akhir, kemudian di atas niat akhir dan tambah lagi itu. Untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doanya kan? Ya, kalau guru kita yang apa? Yang paling betul ya. Ada di istilah lain ada doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Tuh boleh doa ini. Nah ya. Ini berbagai kiai ulama berpendapat silahkan mau doa itu silahkan. Iya. Terus doa itu juga sih silahkan. Tapi salah satu aja, nggak mesti yang itu yang ditambahkan, nggak apa-apa. Jadi intinya, ketika kita sholat di sujud terakhir, disunahkan untuk banyak berdoa pada Allah yang tadi ada 3. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengkaji daripada kita sholat 5 waktu ini, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan ya, yaitu dengan baca sholat-sholatnya agar sholat kita betul, jangan sampai ketika kita sholat bacaan kita tidak apa, itu rugi ya. Rugi kalau sholat kalau yang kita lakukan sholat bacaan kita nggak apa, rugi. Akhirnya apa? Sampainya doa. Akhirnya apa ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, halo, ngantuk ya? Ayo ya, sudah siap. Ya mudah-mudahan dengan fadilah daripada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali itu kita berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa batina wa fil
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين أستغفر الله بالحق معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا ينفي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم عن أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر مغفرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu